Ada pertanyaan lagi? Om, untuk Shiba, trennya ke arah mana ya sekarang Shiba? Shiba. Bisa fokus berapa ya? Shiba ya, oke. Shiba. Nih, dia nurut sama mana saya nih. Berapa itu Om? Nggak kelihatan. Kan sama Om, sama beruang. Ini nurut kan. Kemarin target saya memang Shiba akan turun sampai ke level support. Ini supportnya di sini. Ternyata benar kan, kemarin sempat jam parah, dia habis itu dia manual. Tapi ini sebenarnya Shiba itu masih uptrend. Nih, Shiba itu masih uptrend. Dia belum keluar dari zona ini. Targetnya di zona merah ini, di 0,0001. Targetnya nanti situ. Pas Kalau turun bisa paling lowest berapa? Saya ada nyantol nih Om. beli di mana kemarin? Parah Om, di 0,04. 0,04 itu ya di support sih. 0,45 ini kan. Tadi kemarin saya sudah cut loss di 0,71, tapi margin saya terlalu besar Om. 0,71. Belinya di mana? 0,04. 0,04. Bawah sekali Om. Beli di situ ya? Iya. Di sini ya berarti ya, sekitar bisa turun lagi ke sini sih, kemungkinan ke ya gitu. Kita cari purchase-nya dulu, ada divergence enggak. Tapi kemarin targetnya memang ke sini, di area zona biru muda ini, di 0,57. Tapi kalau 3 aman nggak Om? 3 mau serok di situ. Bukan, maksud saya kan saya sekarang short kan Om di 0,4 ini Om. Short di 0,4 ini masih berat. Iya, saya ini ada kesalahan. Saya simpen Shiba itu dari 3 hari yang lalu. Itu short kirain long. Bukan Om. Jadi saya simpen di 0,04, liquid saya di 1,3. Oh iya. Ya, menurut saya banget, Mbak. Cut loss aja sih. Udah profit. Iya, saya mau cut loss. Kira-kira bisa berapa untuk saya cut loss? Karena Kalau saya di 0,61 nggak turun, nggak kena 0,59 nggak kena kemarin sempat ke 0,57. Itu 2 hari yang lalu Om. Opennya hari apa tuh? Saya waktu turun ke 0,58 itu saya sempat cut loss 25% di 0,71. Jadi saya pikir trennya turun, saya nggak sempat cut loss lagi, kemudian naik. Saya pasang di 0,9 nggak kesentuh lagi. Kalau sekarang kan nggak pernah nyentuh, ini kira-kira baiknya saya cut loss di berapa lagi? Baiknya cut loss di berapa? Kita coba lihat ya. Ada divergence di ini, kemungkinan kalau koreksi bisa sih ke area zona abu-abu ini di 0,5095. Sebentar sih, pakai yang chart yang perpetual aja. Nah, ini kelihatan kan? Ini micro support yang tak tarik kemarin. Lihat nih, dia nurut banget kan sama garis yang tak tarik. Ini koreksi paling-paling ya sampai sini aja sih. 061 paling-paling. 061 ya? Ya paling ke situ aja sih. Pas saya hari ini kan dia kayak sideways gitu kan Om. Jadi iya, sideways. Ini sideways. Tapi menurut Om, kalau misalnya saya tunggu sampai 0,061 aman nggak ya liquid saya di 1,3? Aman sih. Hah?
aman sih. Aman ya? Tetap dipasang stop loss sambil nunggu lagi. Karena hari ini sama sekali pergerakannya benar-benar sideways banget. Iya, ini yang kelihatan kan sideways Iya. di area ini. 77 sampai 69. Tadi kan sempat turun nih, terus naik lagi. Iya, itu false breakdown gitu, tadi. Tapi ini kayaknya turun sih, mau turun dulu. Berarti sarannya Om gimana? Di cut loss Cut di angka berapa? Ini zona ini nih. Kita sudah nyerah sih Om. Jadi saya sudah nyerah untuk cut loss. Cuma minimalis ini aja. Ya, Loss-nya minimalis di berapa? image-nya kan. Ini di yang ini nih. 61 sampai 69. Terakhirnya tuh di 0,61187 tuh ya? Iya, di sini. Ini support gede nih. Berapa kali mantul di sini? 1, 2, 3 kali. 3 kali itu mantul di situ. Dan ini kondisinya masih bullish loh. Hati-hati loh ini. Dia belum Kalau- varian. Ya kalau bullish tuh paling tinggi ke berapa Om? Yang tadi. Oh, 0,01 dari Om bilang ya. iya. Nih, targetnya di sini. Di atas zona merah nih. Nih di sini. Ini target ATH-nya di sini. Breakout sebelumnya ya? Iya, Berat itu. berat nih kalau nge-short. Kalau mau ya nunggu itu apa? Breakout trend line. Iya. Ini belum breakout nih. Dari tanggal berapa ini? Oktober tanggal 20. Kalau kelihatan mantul lagi di trend line ya mending CL aja tuh. Iya. Di trendline-nya yang di mana itu? Ini nih trend line yang hijau nih. Oh. Itu trend line yang hijau. Jadi kalau misalnya dia kelihatannya mantul langsung saya cut loss gitu. Iya. Cut loss di 072 ini. Lumayan juga ya. Lumayan. Itu leverage maksimum. Minus berapa persen itu? Sekarang mungkin 800. Waduh, Gila. Nah itu makanya nanti saya kasih tahu kenapa harus pakai stop loss. Gitu. Kemarin short di berapa? Saya shortnya tuh 5 harian Om. Saya pegang tuh agak kelupaan ini. Jadi waktu saya averaging dari 0, berapa sampai terakhir 0,4 itu. Pas dia lagi naik tinggi. Pas lagi offset gitu ya? Iya. Saya kemarin nyoba sekali sih short si fail kena stop loss. Nah. Tapi gimana taunya kalau ini sudah tapi waktunya? plus ya Om. Kenapa? Gimana kita Plus tahu? tapi plus. Om, gimana kita tahunya kalau sudah trennya tadi naik lagi? Berarti kalau misalnya dia ini sudah sentuh trendline kemudian naik lagi, itu apakah sekali aja atau tunggu beberapa kali baru tahu bahwa oh ini sudah nggak mungkin turun gitu? Sebenarnya ada kemungkinan. Kita lihat indikatornya lain aja. Kalau di sini kita pakai Tuh apalagi RSI udah di bawah Don. iya makanya ini RSI di bawah, Pasti mantul gitu ke trend line. tapi masih mantul di masih di atas ini kan. RSI di bawah tapi dia masih di atas. Sebentar. Kita pakai nah lihat aja MACD-nya aja masih di atas 0. Ini dia masih bullish banget ini. Gitu. Ya. Saran saya ya cut loss aja. Kalau untuk short berarti masih belum rekomen ya? Masih belum aman ya short? Iya, belum aman. Masih di atas ini soalnya. Dia belum Masih uptrend banget lah. masih uptrend, masih bullish. Zona merah baru di short tuh. Iya, di bawah 0 baru mulai short. Gitu. Jadi gimana Om? Ditunggu atau di cut loss sekarang Om?
ada di tangan Anda sebenarnya. Sarannya gimana maksudnya? Caranya Apa maksudnya tunggu 1 hari 2 hari atau gimana? Sekarang demiknya Mbak Silvana ada berapa persen dari awal? Apanya? Sekarang Demik berapa? yang diterima udah berapa persen? Gak dengar Pak. Demiknya yang diterima udah berapa persen? Minusnya ada berapa ini? Berapa Margin dolar? risk. Hah? Risk? Margin risk. Margin. Margin risk-nya berapa tuh? Misalnya begini, marginnya tuh $100. Kalau udah loss-nya ada voting yang udah $20, berarti udah 20% dah. Seperti itu. Yang sudah terkena demik ya. Risk yang ada di ini kah? Yang kita kalau buka itu ada saya risk berapa persen itu? Oh, bukan lah. Misalnya margin awalnya misalnya 100 ya. Margin awal 100. Sekarang ternyata udah minus $20. Berarti itu sudah terkena demik 20% dari margin awal, seperti itu. Sekarang demiknya Mbak udah berapa? Minusnya berapa nih sekarang? Berapa persen? Sekarang saya minusnya 800%. Berapa? Oh gitu, minusnya. Gimana tuh Om Aswar? I'm not financial advice kata Om Chandra. Saya cuma bantu charting aja sih. Oke. Itu Kalau saya mau pakai untuk likuidasinya itu infinity atau seper 20, seper 10? Likuidasi. iya. Saya liquidnya 0,14. 0,14. Berarti dua kali lipatnya masih kayak berani ya? Berapa? 2 kali lipat. 0,14 ya? Iya. 0,14. Ya mungkin nanti naik, tapi kalau turun sampai tadi open posisinya short di berapa, Mbak? 0,04. Saya sih siap loss sebetulnya di 0,61 atau 0,59 Om. Tapi kok hari ini nggak sama sekali kesentuh ya. Nah itu makanya. Iya, karena trennya BTC SW, Mbak. Kalau SW biasanya Alto bakal ngambil nyuri-nyuri kesempatan. Di sini tiba masih kena tren yang kemarin. Kan alur pendanaannya kan sekarang mengalir ke mana. Tapi kecuali sekarang kalau ada BTC crash, mungkin tersentuh SIBA. Karena SIBA itu kan ada kena reject ya di TF 15 ya. Itu kalau perbandingan sekarang mungkin balik arah di support sekarang ini, kalau dia jebol, kalau dia mantul lagi mungkin udah nggak aman tuh di hold. Karena resisten terdekat itu udah tipis banget untuk SIBA. Ya ke cuma 0,001 ini. Dekat. Iya. Dan itu di ATA sebelumnya juga nggak, bahaya banget kalau untuk ditahan lama. Apalagi FOMO-nya sih ya, untuk fundamentalnya emang agak gawat loh kalau disuruh. Gini loh, sebenarnya ini Coba kita cek daily-nya mungkin Om. Daily-nya. daily. Tuh. Daily. Om. Kalau cut loss itu apakah langsung semua cut loss atau 25% atau gimana ya baiknya? Daily-nya udah, kalau di Bollinger Band-nya udah ngambil napas belum tuh ya? Udah ya? Candle-nya tuh. Yang mana Om? Kalau dibukain Bollinger Band-nya Om, udah ngambil napas belum ini? Yang mana? Udah Bollinger Band-nya, indikatornya. Di 1D. FBP ya. 1D ya. Offset Om. Ya ini di atas sih. Nih, kelihatan nggak? Tapi garis biru tuh ya? Iya, garis biru. Lainnya. Bentar. Tak hilangin dulu gambar. Nah, nih. Oh alah ya. Offsetnya tapi masih offset hidup dong. Iya. Offset hidup kalau masih masih istilah kayak dia tuh kayak ngambil napas doang untuk ngepam lagi bisa aja gitu. Kecuali dia tuh kayak offset gantung. Iya. Baru mungkin bisa ditunggu. Gitu. Dan ini bullish penan Om. Iya. Kayak untuk mid doang. Kalau saya bilang sih
Mungkin Mbak ngurangin demi 25% dulu. Sekarang ya. Harusnya sekarang harus 4H ada jalan. Kalau setiap candle 4H muncul, biasanya harus di kripto tuh bakal kencang. Kayak sekarang nih barusan nge-wick BTC ke bawah, tapi ternyata nge-wick doang. Sekarang ngebentuk di 4H itu kayak lightning form yang nggak sempurna 80%, tapi udah hijau. Kemungkinan bakal ngangkut out lainnya. Di 1H juga BTC juga ngebentuk lightning form sekarang. Bener Om, naik nih Om nanti Om. Targetnya di sini nih, 64K BTC. Tiba Kita lihat BTC tuh. Tiba di 4H pertama kali touch ya. Guys, barusan dia nge-fake untuk penyeberangan. Pada ya. Kalau mau tunggu mungkin tunggu jam 12 atau candle 4H selanjutnya, Mbak. Kayaknya dia ini kalau saya lihat sih dia kayak dia mau nyebrang, tapi 15 sama 1H-nya ini konsisten buat nahan gitu. Karena dia udah offset. Kalau sekarang tergantung BTC, kalau BTC sekarang nge-wick untuk naik, tiba nih paling banyak kena demik. Bisa naik lebih banyak lagi gitu. Bisa turun sampai 0,056. Dan ini pertama kali pecah tren dari tanggal 24. Lumayan kalau di short sekarang. Kalau saya bilang sih mungkin nunggu malam ini jam 8, tiap jam 8 dan 4 pagi itu biasanya harus kencang. Sorry Om, maaf ya awam. Jadi maksudnya ditunggu candle 4 jam. Kalau 4 jamnya candlenya merah, berarti turun begitu. Iya, kalau biasanya gitu biasanya. Iya benar, kalau yang 4H selanjutnya ini ada di bawah garis midnya, confirm penyeberangan bisa ditahan tuh Mbak. Karena dia jatuhnya ini pecah tren, break up trennya pecah ya Om, gitu Om Loni ya? Ya tuh. Sekarang kan dia tahan sama 15 menit sama 1H-nya nih, udah di ujung-ujung banget, makanya ditahan. Nih lagi di ujung, iya karena dia offsetnya itu loh. Kelihatan kan ini supportnya di sini juga nih. 69 ini support kuat juga. Challenge banget buat nge-short, emang kayak buat short sini ya. Iya. Sekarang BTC lagi ngepam, kena tarik arus 4H-nya ditarik ke atas. Jadi saya tunggu 2 candle 4H ya? Iya. Kalau maksudnya tunggu 4 candle 4H. Sekarang BTC ngepam, sedangkan Shiba perilakunya nggak ketarik sama BTC dia melawan BTC sekarang. Shiba posisinya merah. Iya merah. Change-nya kemungkinan ketika BTC ngedam, dia bakal ngedam lebih parah lagi gitu. Lebih parah ya. Ini sideways Om, dan dia mau break ke bawah tuh. Nih. Terus sekarang loh, dia mau break ke bawah. Dia nggak ikut ketarik, padahal BTC kan 62 loh. Iya. Dia 62 challenge banget nih. 19K ya. Lagi seru-serunya ya. Tiba nih. Oke. Sudah. Baik, terima kasih banyak ya. Ya. Terima kasih banyak. Mana lanjut? Apa ada mau tanya lagi nih? Halo? Tanya lagi? Om mau tanya, itu apa settingan Fibonacci-nya seperti apa ya? Tadi saya ikutnya terlambat ini. Settingan Fibonacci yang pivot. Yang untuk melihat ATH itu. Oh iya sebentar. Kita tadi apa ya? Mana ya tadi ya? Iya betul. Mana? Itu di TradingView ini settingnya Fibonacci nyari yang apa gitu? Saya tidak mengerti. Pakai retracement Fib ini. Retracement Fibonacci retracement. Iya. Pakai itu. Caranya narik. Level 10 itu ya? Enggak. Kok saya nggak ngerti. Settingannya di sini carinya kan di yang ini Om. Ini kan. Sebentar ya, layarnya kecil di HP ini bingung. Iya.
Boleh. Kalau mau share screen, kalau mau share screen boleh Om. Shiba ini benar-benar menggiurkan untuk di short loh. Saya perhatiin tadi dia itu konsisten merah gitu loh. Oh, lihatnya di situ ya. Fibonacci retracement. Oke. Ya, yang ini ya. Oke, ya. Yang Ini atas. itu nanti narik supportnya. Kita cari supportnya dulu pakai divergence atau Nah, pakai supportnya gimana cara nyarinya? aduh saya ngulang lagi nih Kalau- Sekilas saja nggak apa-apa. pakai divergence Om. Di sini kan ada divergence nih. Nah, Nah, divergence saya juga kurang ngerti itu maksudnya. tadi belum nyimak ya. Nah, Tinggalan ya tadi ya. Iya, menyimak tapi pas masuk di situ saya begitu ada pertanyaan, cuma saya nggak bisa bayangin gambar ini apa Fibonacci-nya sama hubungannya itu. Nah ini. Ini kita cari support dulu Om sebelumnya. Cari support ini kan ada nih garis antara RSI sama chartnya itu kan ada divergence, ada perbedaan di resisten. Nah, di dalam Ini chart pattern yang atas ya. nah, chart yang ini kan naik kan trennya, tren Betul. resistennya naik, Itu di- resistennya. resistennya turun. Dan di dalam pattern ini pasti nanti ada support. Di mana supportnya? Di lower low candle paling bawah. Itu supportnya di situ, di dalam pattern itu. Untuk menentukan ini gambar nepatkan apa supportnya untuk apa Fibonacci-nya ini di mana ya? Jadi Kita cari support dulu sampai atas. Cari divergence sampai atas. Jadi ditarik divergence sampai atas. Jadi kalau di gambar yang Shiba ini bagaimana caranya? yang mana? Mana atau Shiba? Yang mana ini yang sekarang ini? Ini kan ada dua nih. Om. Support di sini sama di sini nih. Sebetulnya cuma butuh dua support. Butuh dua support. Ada dua support di sini sama di sini. Nah, dua support ini dimasukkan ke zona upward. Sebentar ya, saya lihat supportnya yang mana tadi Om? Ini Om, Oke, dan ini. Dua support ini dimasukkan ke zona upward. itu Zona. jadi ngitung supportnya itu dari atas ya. Gimana? Atas ini kan garis resistennya kan sebetulnya. Yang mana? Yang ini? Iya, titik ini. Ini kan supportnya. resisten. Bukan Bukan. resisten. Bukan, ini support. Kenapa support? Karena di sini juga ada divergence. Oh, jadi supportnya tuh ditarik dari garis atas gitu ya? Dari Pucuknya candle. dari support pucuk bawah candle di dalam pattern ini, divergence ini. Ini yang berapa menitan Om? 15 menit atau? Kalau mau nyari support itu caranya dari kita tracing dulu dari time frame paling gede, kalau nggak ada turun terus sampai support paling kecil, time frame paling kecil gitu. Ini time frame yang sekarang ini saya nggak kelihatan nih berapa? 15 menit. 15 menit ya, oke. Ya, 15 menit ya. Oke. Jadi saya narik di satu kali. Gitu. Jadi supportnya ditarik dari bawah sini ke atas sini ya. Ke sini. Ditarik antara dua support bawah dan support di atasnya. Nah, itu dimasukkan ke zona abu-abu. Wah, ini yang saya bingung cara narik supportnya ini. Menentukan supportnya ini yang sulit. Itu pakai Bagaimana saya nggak tahu supportnya? Om Mario mungkin tarik supportnya itu tarik dari garis-garis candle yang berbaris di bawah gitu loh. Iya. Tarik line supportnya gitu ya. Iya. Ditarikin dulu Om Doni kayak berapa sih yang harganya yang Dari RSI-nya ini ya? RSI-nya pucuk ini? Yang mana? Coba lihat dulu deh. Enggak. Mau share screen Om Mario? Nggak bisa, saya pakai HP, bingung saya. Pakai HP.
sama Vivo beda ya? Kenapa? Pivot sama Vivo. Beda. Kalau pakai pivot nggak kelihatan karena dia auto generate. Kelemahannya di situ karena dia auto generate, dia nggak update. Ini kan PAMI sampai jebol R3 sampai situ. Itu kelemahannya di situ. Kalau mau presisi ya pakai divergence tadi kalau mau narik support. Tadi divergence itu juga indikator atau kita yang tentukan sendiri? Divergence itu kita tentukan dengan melihat itu Om, pattern candle dan indikator ketika ada perbedaan. Jadi ini divergence-nya dilihat dari RSI-nya itu ke Ya. bawah, sedangkan chartnya naik ke atas. Nah dari Ya, sini itu- kelihatan divergence pucuk-pucuknya itu dianggap kita bisa menilai itu sebagai divergence gitu. Iya, ini divergence, satu pola divergence. Jadi tapi kalau nggak ada pembanding RSI kita nggak tahu itu divergence atau bukan ya. Ini Jadi salah satu memang metode. harus ada dua beda. Ya, kalau dengan metode divergence memang harus ada satu indikator dan oke chartnya itu dan candle-nya. Gitu. Nah, jadi pucuk sama pucuk divergence-nya itu kira-kira baru kita lihat cari support bawahnya itu ya dimasukkan di dalam abu-abu gitu maksudnya ya. Ya, ini support bawah sama support atasnya dimasukkan ke zona upward. Nah, dia targetnya Nah, mana? support atas ini nentukannya bagaimana? Kalau yang bawah saya sudah tahu. Support atasnya kan kalau grafiknya masih berjalan terus, kenapa yang diambil yang ketiga bukannya keempat? Yang mana Om? Ini. Ini kan up down, up down, up down, masih up down lagi kan? Ada yang terakhir ini. Ini kan? Ya itu. Itu support atasnya berarti. Ini support atasnya lagi. Oh, Gitu. setelah support bawah sama support atas dia dimasukkan itu Fibonacci-nya kelihatan. Setelah itu baru abu-abunya kita masukin gitu ya. Iya, ada dua support, kita abu-abunya nanti masuk. Targetnya nanti ke situ, ke zona itu, zona merah. Ini belum sampai ke atas udah di reject kan. Dia mau kemana? Dia mau ke sini. Karena di sini Atau ada kita tarik zona merahnya terbentuk ya. iya, terbentuk nanti. Nah, dari situ kita bisa tahu reject ATH-nya berapa. Iya, area ATH-nya di mana? Di situ. Nah, kalau dia ATH-nya sudah masuk di daerah situ berarti ATH ya. Tapi kalau Iya. dia naik lagi berarti mesti di retracement ulang lagi ya. Retracement di sebelahnya. Kita ambil Di support di sebelahnya. atasnya lagi. Ya, Oh, nih. Jadi berlapis. Naikin supportnya terus. oh jadi Dia mau bisa sampai- berlapis-lapis Fibonacci-nya Iya. ini ya. Ya, dia mau sampai mana? Tapi pasti nanti di area zona merah ini pasti dia reject. Pasti. Setelah kita area itu otomatis ya, selalu hampir semua koin terjadi seperti itu ya. Iya, boleh dicoba. Kondisinya ini ya, Om, kondisi udah kelebihan beli ya, Iya, overbought. udah oversold. Overbought. Nah, overbought. Jadi di RSI-nya harusnya udah sampai 100 gitu levelnya. ini 90-an nih, 93. Iya. Cara menentukan ATH gitu caranya. Dia mau kemana ATH? Tapi juga bisa di break ya. Tapi pada saat dia menyentuh zona merah cenderung turun dulu ya. gitu Turun ya. dulu. Nah, di situ kan ada support lagi tuh. Di bawahnya ATH itu pasti ada support. Pasti nanti dia ke situ tuh. Ini supportnya di sini. Nih. 1679. Pasti dia ke sini dulu. Atau ke sini. Atau ke sini di zona hijau yang perbatasan ke sini. Masih bingung juga saya, masih gambarnya bingung.
narik garisnya ini support, jadi abu-abu ini 2 support ya, support bawah Iya. sama support atas ya. Iya. Ini. Gitu. Kemarin nyoba nyari ATH BTC udah ketemu 67 kan terakhir. Dan tepat di sini di gambarnya udah saya hapus tapi. Gitu. Nggak apa-apa, saya masih belajar ini, masih belum mengerti. Narik titiknya yang belum. Narik titik apa Om? Support. Iya, titik supportnya tahu, di bawahnya atas tinggal ditarik begitu kan, 2 support teratas, yang abu-abunya ya ditarik, Ya. otomatis merahnya muncul gitu. Iya. Area Kalau menurut saya sih Om, kalau support itu area di mana harga nggak akan bergerak turun Om. Oh, Iya. Oke. Yang Jadi, mau dimaksudin Area tisu harga nggak akan turun setelah tertutup. karena belum dari bayi. area pantulannya ya. Oke, boleh. Terus Jadi itu jadi support ya kan? ya berarti Waduh, belum harus suara siap. air. Berarti belum siap kan? Ada yang mandi nih. Boleh next deh, sambil saya Tapi belajar. ya itulah ketika kita pernah coba Yang mandi. cocok kan gitu. next aja ya mungkin ya. Next boleh Om. Ya kalau memang suami istri ini sudah memang bertikat seperti itu ya nggak apa-apa kan? Cuma Apa ini? Oke, lanjut ya. Iya. Ya Om. Gak ada yang bahas suami istri. Enggak, kita dengerin dulu tuh. Kayak seru ya. Iya, padahal topik kita juga malam ini juga selanjutnya nih apa untuk alat nanas yang kita mau vote untuk Wikti sama Dewi. Apa tuh? Yang kita bakal vote untuk daily week yang Oh itu ya Om, ya Om. Silakan Om. Saya stop share screen ya. Om Azhar mau share screen? Oh belum bisa, saya lagi dalam mobil mau jalan pulang nih. Kok bisa kayak tutup? Oh ya udah ya udah. Saya stop share screen dulu deh. Menurut Om Doni ada nggak kira-kira komen sekarang? Mau di hold weekly ya? Belum Daily. belum saya cutting sih Om. Tapi tadi sebenarnya ini nih. Karena One itu lagi banyak event nih. Oke, saya cek di mana? Coin market kalender. One. Oh, One lagi di yang lokal lagi apa? Kalender udah lagi banyak event gitu ya? Iya, lagi banyak event nih. Tuh, dia udah jebolin ini 2 kali. Cakep itu. Cakep itu. Coba Dan jebol. TF. TF ini TF 4 satu hari. hanya dan coba 1 hanya. Keren. Nih, Enggak perlu chat ya. Oh, itu iya dong. Lagi ngobrol Bagus itu. momentum ya. Bagus itu. ini saya charting udah lama banget nih. Ini loh waktu di sini nih, waktu di tanggal 19 Oktober nih. Breakout nih di sini. Dan memang malah jebol ini. Zona merahnya sampai jebol kan. Sepi. Lagi ngechat dikit. Oh iya iya. Oke. Oh berarti sekarang lagi benar-benar di tick supportnya ya untuk terus udah mantul juga, udah break segitiga Iya. tiga Iya ini break nih Om. Ini break. nih. Makanya kalau kita lihat itu kayak dia sekarang menuju triple top ya. Oh iya, ini di sini pasti ada bullish divergence. Biasanya kalau double top udah lewat terus dipantulin lagi terus dia mantul ke support, pantulan ketiga menuju triple top biasanya tembusin triple top Iya. kayak yang udah emang One termasuk ini 4H ya? 1H? Ini 1H Om. Oh 1H. 4H-nya nih. Ini 4H-nya nih. Oh 1H tuh di recent di berapa tuh pucuk-pucuknya? Oh ini 4H-nya. Ini 4H-nya.
Resistennya Badannya di kurang. berapa ya? 038. 038 ya. Oh, berarti next 038 ya kayaknya. Oh, mantap warna. Fundamentalnya apa tadi, Om? Eventnya sampai 31 Oktober, banyak banget. Boleh, Ada 6 kali. boleh kita. Terus kalau targetnya jebol dari 4 hanya ini gimana ya? Resisten selanjutnya setelah 0,3 nih. Nah, ini saya cari dulu. Soalnya ini udah jebol zona merah juga. Mantap ya, iya. Udah Terus jebol ketemu zona merah. double top selanjutnya di oh ini ketemu. Satu kali ini. Ini kayaknya sampai mentok zona abu-abu sampai sini mungkin Om. Nah, ATH selanjutnya kan tuh yang di 0,5 berapa tuh? Yang ada double top lagi. Itu ya? 0,47 target 0,4. ini. Berarti 0,37 lepas 0,47 nggak Iya. lagi. Iya. Segituan sih Om. Kisaran sih. Masih kasaran ini belum begitu presisi. Tapi ini presisi waktu kemarin saya narik di sini nih support ini. Terus kalau waktu kena BTC mini crash dia kena efek nggak, Om? Kena efek paling ke supportnya berapa? Tapi nge-weak doang ya. Cepet ini udah jemput itu di bawah ini. Biar diverge di bawah. Iya Om, udah jemput Om. Cuma nge-weak aja kan. Iya, mana perlu kita sih untuk di hot daily. Bagus tuh. Yuk beli. Supportnya berapa Don? TF kecilnya Don? Bentar. Wes breakout piye Jal? Market ya instan. Iya, paling instan. Udah breakout soalnya. Paling nanti turun ke sini. Sekarang lagi di resisten kan tuh? Itu kan lagi di resisten dari ini ya, dari yang tanggal berapa tuh sebelah kiri terus tuh? Ini sekarang iya lagi di resisten nih di 0,3. Lagi di resisten nih. Iya, paling ke sini nih Om. Ke 32 bisa nih. 32 kalau malam ini BTC merah ya. Ya 326 bisa nih Om. Ada divergence nih. Nih. Oh iya. Ini kan divergence. Iya benar. Iya benar ya. Biasanya kalau divergent di candle terakhir kayak gini cepet Don. Iya, langsung dijemput biasanya. Langsung jemputnya cepet. Oh mungkin kita highlight lagi kalau divergent itu berarti pakai stochastic RSI ya gitu Om ya. Bisa Itu ya. Kalau candlenya udah mungkin teman-teman bahasa kasarnya udah di luar garis line itu berarti udah pucuknya udah di ujung. Iya. Itu berarti udah diperjut, udah mulai dianggap dia bersikap. Iya Om. Udah pucuk gitu, candlenya pucuk gitu.